Selamat sore jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam ibadah Minggu 8 Oktober 2023. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 4 bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah pada saat ini menggunakan liturgi leksionari variasi dengan tema membiasakan hidup yang adil dan benar. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 244, bait yang pertama dan yang kedua. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada
bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain, hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan pujian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan yang kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, berkhidmat dan berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan.
Dan sekarang dengarlah berita anugerah yang daripada Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 23, dipujikan 2 kali. Marilah memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besar kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup tidak dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagi-Mu atas penyertaan-Mu. Nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagi-Mu atas penyertaan-Mu. Nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu sepanjang hari yang boleh kami terima. Terima kasih Engkau boleh persekutukan kami di dalam ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah pada saat ini dari awal sampai akhir, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami,
dan kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa Urabi, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Dan inilah firman-Nya yang diambilkan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nyanyian tentang Kebun Anggur. Berapa di antara kita yang bawa kitab suci, mari kita buka kitab suci kita dari kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Dan mari kita mendengarkan firman-Nya yang demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kekasih Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang kedua di dalam hari Minggu yang kedua di dalam bulan keluarga. Dan tema ibadah di dalam hari Minggu yang kedua di dalam bulan keluarga ini adalah membiasakan hidup adil dan benar. Kalau kita berbicara tentang adil dan benar, itu tentu keadilan dan kebenaran Tuhan, karena
Hanya keadilan dan kebenaran Tuhan itulah yang mutlak. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil dan tidak benar. Tetapi orang sudah merasa bahwa ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran bagi kita. Karena memang keadilan dan kebenaran bagi setiap orang itu relatif. Tetapi hanya ada satu yang mutlak tentang keadilan dan kebenaran, yaitu adalah keadilan dan kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang keadilan dan kebenaran, tanpa keadilan dan kebenaran itu tidak mungkin terwujud kehidupan yang baik. Inilah yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan keadilan dan kebenaran, belum tentu itu menghasilkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mawas diri, melihat ke dalam diri kita sendiri dan mencocokkan dan bercermin tentang kehidupan kita kepada keadilan dan kebenaran Tuhan. Supaya kehidupan kita itu menjadi lebih baik dan semakin baik. Membangun keadilan dan kebenaran itu suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Inilah yang menjadi keyakinan kita saat ini. Hal tentang pentingnya membangun sikap adil dan benar itu diungkapkan oleh Nabi Yesaya melalui nyanyian tentang kebun anggur. Melalui nyanyian ini, Nabi Yesaya mengungkapkan isi hati seorang pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur ini tentu adalah Tuhan sendiri. Tuhan melalui nabinya mengungkapkan isi hati tentang kebun anggurnya, tentang tanaman-tanaman anggurnya yang oleh firman Tuhan disebut bahwa kebun anggur itu adalah kekasihnya, yang disebut sebagai pilihan-pilihannya. Harapan ini supaya kebun anggurnya itu mendapatkan hasil yang baik, anggur yang tidak masam, anggur yang manis. Harapan itu tercermin di dalam tindakan-tindakannya. Bahkan di dalam tindakan-tindakan yang seolah-olah merupakan kekecewaan dan kemarahan sang pemilik kebun anggur itu terhadap kebun anggurnya. Harapan itu tercermin pada yang pertama dari tindakannya yang mengupayakan yang terbaik bagi kebun anggurnya. Tanahnya yang subur itu merupakan tanah yang telah dipilihnya, tanah yang baik, yang kemudian dicangkulnya, kemudian dibuang batu-batu yang mengganggu kesuburan tanah itu. Sudah tanah itu dipersiapkan dengan baik, kemudian ditanaminya dengan pokok-pokok anggur pilihan, pokok-pokok anggur yang terbaik, untuk memastikan keamanan. Pemilik kebun anggur ini menjaga kebunnya dengan sebuah menara jaga. Dan dibangunnya juga pemerasan anggur untuk mengolah hasil panenannya kelak. Itulah harapannya. Kalau sudah berbuah yang baik, yang manis, diolah, diperas. Tindakan Tuhan sang pemilik kebun anggur ini untuk mengupayakan yang terbaik itu adalah tindakan yang mencerminkan betapa besarnya usaha yang dilakukan untuk menaruh harapan terhadap kebun anggurnya itu
agar kelak menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi saudara, harapan dari Tuhan sang pemilik kebun anggur ini itu juga nampak pada tindakannya yang menghancurkan kebun anggurnya itu ketika tidak didapatinya hasil yang baik. Setelah menanti beberapa waktu lamanya dan kebun anggur itu tidak menghasilkan buah yang baik seperti harapannya itu, kebun anggurnya itu justru menghasilkan buah yang masam. Hatinya hancur, kecewa mendapati kebun anggurnya tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Maka dia pun menghancurkan kebun anggurnya itu. Tindakan pemilik kebun anggur yang menghancurkan kebun anggur ini di satu sisi itu memang merupakan perwujudan atau ekspresi dari kekecewaannya. Namun di sisi yang lain, tindakan ini adalah merupakan cerminan pada masa yang akan datang, bahwa pada masa yang akan datang itu kebun anggurnya itu akan menghasilkan buah anggur yang baik. Demikianlah nyanyian tentang kebun anggur ini mengungkapkan harapan besar dari pemilik kebun anggur atas kebun anggurnya supaya menghasilkan buah anggur yang baik. Kebun anggur itu merupakan gambaran bagi Israel dan tanaman-tanaman itu merupakan gambaran bagi orang Yehuda. Dan dalam konteks kita sekarang tentu kita semua kebun anggurnya. Kebun anggurnya adalah keluarga besar kita, Jemaat GKJ Bulur, keluarga kita masing-masing, keluarga kecil kita. Tanaman-tanamannya itu adalah anggota-anggota keluarganya. Semua orang percaya dimasukkan di dalam lingkup gambaran tentang kebun anggur ini. Sementara buah anggur yang baik itu, yang dimaksud dengan buah anggur yang baik itu adalah kebenaran dan keadilan. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Ayat yang ke-7 bagian yang akhir. Saudara, buah-buah kehidupan yang baik seperti itulah yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga besar kita, GKJ Bululor, di dalam keluarga kecil kita masing-masing. Kita ini dikatakan sebagai tanah pilihan. Kita ini dikatakan sebagai tanaman-tanaman pilihan. Tapi saudara, bahkan yang disebut sebagai pilihan sekalipun, yang disebut sebagai yang terbaik sekalipun, yang sudah dipelihara, yang sudah dirawat sedemikian baiknya, ternyata belum tentu menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengan memakai gambaran pemilik kebun anggur yang menyampaikan pentingnya membangun sikap yang adil dan benar. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan atas kehidupan kita, keluarga besar kita, Jemaat GKJ Bululor, keluarga kecil kita masing-masing, keluarga umat pilihan Tuhan, supaya menghasilkan buah-buah kehidupan, menghasilkan keadilan dan kebenaran. Tanpa sikap adil dan benar, maka semuanya akan berakhir pada kehancuran seperti yang dialami oleh
kebun anggur tersebut. Nah, melalui nyanyian tentang kebun anggur, Nabi Yesaya menyampaikan jika sikap adil dan benar itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi saudara, harapan Tuhan atas kita semua, atas saudara dan saya, itu adalah sikap yang adil dan benar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah buah-buah kehidupan kita itu adalah buah-buah kehidupan yang adil dan benar? Keadilan dan kebenaran menurut siapa? Menurut kita masing-masing atau menurut Tuhan? Karena itu marilah kita menoleh ke dalam sikap hidup kita yang telah kita lakukan. Apakah yang kita lakukan itu adalah keadilan dan kebenaran Tuhan? Tuhan menaruh harapan yang besar supaya kita semua, saudara dan saya, orang-orang percaya di seluruh dunia ini, menghasilkan sikap yang adil dan benar di dalam kehidupannya. Karena itu saudara, perlu upaya untuk membangun sikap yang adil dan benar, dan itu dimulai dari keluarga. Pertemuan setiap pribadi itu yang utama dan terutama, yang pertama-tama itu di dalam kehidupan keluarga. Kehidupan sosial itu pertama-tama itu terjalin, terutama itu terjalin di dalam kehidupan keluarga, bukan di lingkup yang lebih luas, tetapi di dalam lingkup kecil ini, di dalam lingkup keluarga. Karena itu buah-buah kehidupan tentang keadilan dan kebenaran itu harus diajarkan, diteladankan, dan dihasilkan di dalam kehidupan keluarga itu terutama dan pertama-tama, sehingga mempengaruhi di dalam kehidupan yang lebih luas, keluarga besar kita, Jemaat GKJ Bululor, dan mempengaruhi kehidupan yang lebih luas lagi. Nilai yang dibentuk dan dihidupi oleh setiap individu di dalam keluarga itu mestinya memang membawa pengaruh yang baik pada nilai yang dihidupi yang lebih luas di gereja dan di masyarakat. Itu harapannya. Nah, selain sebagai tempat yang pertama, sebagai tempat yang terutama bagi pembentukan buah-buah kehidupan, pembentukan keadilan dan kebenaran, keluarga adalah lingkungan terdekat yang dapat dijangkau oleh seseorang. Dengan demikian memulai dari keluarga itu adalah solusi yang tepat, karena di dalam keluarga lah nilai-nilai kehidupan itu dibentuk dan dikembangkan, dan suatu hal yang sangat realistis untuk dapat dijangkau. Sebagai contoh, saya sebagai orang tua itu sangat realistis, sangat mungkin menjangkau jika saya menasehati anak saya, jika saya menasehati keluarga saya. Tetapi terlalu jauh untuk menjangkau, misalnya saya menasehati anaknya tetangga saya. Baik, kalau menasehati masih bisa, meskipun kadang ada orang yang tidak terima ketika anaknya dinasehati. Ada. Kita sering mengalami itu ketika kita memberikan peringatan, nasihat kepada orang-orang tertentu, ada yang tidak menerima. Tetapi baik, itu masih bisa kita jangkau meskipun terlalu jauh. Saudara, masih realistis, masih sangat mungkin dijangkau. Jika saya memarahi anak saya, jika saya memarahi keluarga saya karena tidak menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Jika saya menghukum anak saya, jika saya menghukum keluarga saya
karena tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Itu masih sangat realistis dan masih sangat terjangkau. Tapi sangat tidak mungkin terjangkau ketika saya menghukum, memarahi anaknya tetangga saya. Nah, bukankah ini menjadi semakin meyakinkan kita bahwa buah-buah kehidupan, buah-buah keadilan, buah-buah kebenaran itu dibentuk di dalam kehidupan keluarga. Bagi pada orang pada umumnya, kita memberikan keteladanan, kita memberikan masukan-masukan secara umum bahwa inilah yang harus kita lakukan sebagai keluarga. Tidak mungkin kita menunjuk satu persatu, buah kehidupanmu enggak baik, kamu tidak melakukan adil dan benar. Tidak mungkin kita menunjuk satu persatu. Akan dibalik kepada kita, emangnya kamu sudah jadi orang yang baik, emangnya kamu sudah jadi orang yang benar, emangnya kamu sudah menjadi orang yang adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu pembentukan sikap hidup yang mewujudkan keadilan dan kebenaran itu harus dimulai di dalam keluarga. Dan itu tidak serta-merta terjadi, tetapi dia harus terus-menerus ditumbuhkan, dipelihara supaya menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Karena itu perlu dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Mempraktikkan hal-hal yang membangun perilaku yang benar dan adil di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, secara terus-menerus, secara sengaja. Tidak hanya setiap kali, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu kita memberikan nasihat-nasihat tentang hidup yang adil dan benar, tetapi setiap kali, setiap saat, pada setiap kesempatan kita memberikan nasihat-nasihat. Tetapi juga setiap saat, setiap kesempatan kita memberikan keteladanan dengan membuahkan sikap yang adil dan benar di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa yang pilihan sekalipun, yang sudah dipelihara sedemikian rupa sekalipun, itu belum tentu menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Nyanyian tentang kebun anggur mengingatkan kepada kita bahwa tanah pilihan, tanaman-tanaman pilihan yang sudah dipelihara dan dijaga dengan baik itu ternyata tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, apalagi yang bukan orang pilihan, apalagi yang bukan keluarga pilihan, apalagi yang tidak dipelihara dengan baik. Bukankah kemungkinannya yang sangat besar terjadi itu adalah tidak menghasilkan buah kehidupan yang baik dan benar? Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang harus dilakukan oleh keluarga itu adalah dengan sengaja dan terus-menerus mempraktikkan dan membangun perilaku yang benar dan adil. Bisa dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana, berkata jujur, saling menghargai, dan kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan setiap hari dalam kehidupan bersama di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain itu pada kesempatan bulan keluarga ini ada banyak kegiatan-kegiatan yang boleh menolong dan menopang kita untuk membangun kehidupan keluarga yang adil dan benar itu.
Selama sebulan ini kita akan mengadakan pemahaman Alkitab dan persekutuan doa. Pemahaman Alkitab yang pertama sudah kita lakukan pada minggu kemarin. Ya, masih ada pemahaman Alkitab yang kedua dan ketiga. Ya, mari kita hadiri supaya kita semakin meyakini dan mengerti bahwa kehidupan keluarga kita itu harus terus dibangun, ditumbuhkan menjadi keluarga Kristiani yang baik, yang boleh menjadi tempat bagi Tuhan untuk menaruh harapannya. Dan mulai besok itu kita ada persekutuan doa hari pertama sampai dengan hari ke-6. Mari setiap keluarga-keluarga, Bapak, Ibu dan anak-anak hadir di dalam persekutuan doa ini. Karena ada saudara-saudara di dalam persekutuan doa yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu itu ada keluarga, bahkan seluruh anggota keluarganya itu sama sekali tidak menghadiri satu hari pun di dalam persekutuan doa itu ada. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ini merasa bahwa kita ini adalah kebun pilihan Tuhan, tanah pilihan Tuhan, dan tanaman-tanaman pilihan Tuhan, maka seharusnya kita ini juga menyediakan diri untuk dirawat oleh Tuhan. Cara Tuhan merawat kehidupan kita itu ya diantaranya melalui persekutuan doa itu, melalui pemahaman Alkitab, melalui kegiatan-kegiatan gereja. Jangan pernah berharap bahwa kita diam-diam di rumah, mengharapkan majelis datang memelihara kehidupan keluarga kita, kemudian otomatis kehidupan keluarga kita itu menjadi semakin baik. Jangan pernah berharap dan pertaruhkan kehidupan keluarga kita itu hanya dengan perkunjungan majelis yang seberapa sih jumlah anggota majelis? Seberapa sih waktu yang dimiliki oleh anggota majelis dibandingkan dengan seluruh warga jemaat? Itu mempertaruhkan kehidupan kekal kita itu dengan sangat berisiko sekali. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membiarkan diri kita, menyediakan diri kita untuk dipelihara oleh Tuhan. Hadirilah setiap kegiatan-kegiatan gereja, hadirilah setiap ibadah-ibadah. Mungkin kita menganggap bahwa kita di rumah masih bisa beribadah. Mungkin kita menganggap bahwa kita bisa memilih saluran-saluran dari manapun untuk mengikuti ibadah, baik secara live maupun secara tertunda. Saudara, sudah bukan saatnya lagi, tapi saatnya sekarang kita dalam membangun kehidupan bersama kita, saling menjadi contoh, saling menjadi teladan, saling memelihara di dalam kehidupan bersama kita melalui ibadah-ibadah, melalui kegiatan-kegiatan gereja. Dan pada akhirnya saudara, mari kita yakini bahwa tanpa keadilan dan kebenaran tidak mungkin terwujud hidup yang baik. Tuhan menaruh harapan agar orang-orang percaya itu menghasilkan perilaku yang adil dan benar. Karena itu, mari kita bersama-sama membangun sikap yang adil dan benar. Dan itu kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Selamat membangun kebiasaan berlaku adil dan benar, dan Tuhan akan menolong saudara. Tuhan memberkati kita semua.
Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan terima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami dalam kehidupan kami berkeluarga, supaya kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, supaya kami menghasilkan keadilan dan kebenaran. Engkau menaruh pengharapan yang besar kepada kami. Engkau telah memilih kami menjadi tanah-tanah pilihan-Mu, menjadi tanaman-tanaman pilihan-Mu. Engkau telah memelihara kehidupan kami. Karena itu berkatilah supaya kami menyediakan diri untuk Engkau pelihara di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melihat kepada masa lalu kami, bercermin dengan firman Tuhan, supaya kami dapat memperbaiki sikap hidup kami yang lalim, yang tidak benar, dan menghasilkan kehidupan yang adil dan benar bersama-sama dengan keluarga kami, keluarga besar Jemaat-Mu di GKJ Bululor ini. Berkatilah di dalam kami mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam bulan keluarga ini, sehingga setiap keluarga boleh terpelihara kehidupannya. Bapa, di tengah-tengah kesedihan kami beribadah ini, kami bersyukur juga atas berkat-Mu untuk anak-anak-Mu, umat manusia di dunia ini. Kau telah pulihkan kehidupan kami. Dan sekarang kami menghadapi persoalan-persoalan baru, persoalan-persoalan pasca pemulihan kehidupan kami. Biarlah kami memulihkan kehidupan kami secara sempurna, sehingga kehidupan jasmani kami terpelihara, tetapi juga kehidupan rohani kami terpelihara. Karena itu berkatilah di dalam kami mewujudkan pemulihan yang seutuhnya bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang berada di dalam penderitaan karena bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, penderitaan apapun saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan manapun. Kiranya berkati. Bahkan saudara-saudara kami yang mengalami peperangan sekalipun. Tuhan, Engkau ingat akan anak-Mu ini, pulihkanlah. Dan berkatilah supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah, mampukanlah kami untuk membangun kehidupan bersama kami, sehingga boleh disejajarkan dengan negara-negara yang lain di mana berada, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang mandiri, yang merdeka, yang boleh membangun kehidupan berbangsa dan bernegara kami, menjadi bangsa dan negara yang memiliki martabat yang sama di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Biarlah kesejahteraan, keadilan sosial boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Khususnya saat ini di dalam kami menghadapi kontestasi politik pada saat ini. Berkatilah sehingga kontestasi politik pada saat ini boleh berjalan dengan baik, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Saya berdoa untuk keluarga besar Jemaat GKJ Bululor, Tuhan, Bapa berkati sehingga kami boleh membangun kehidupan bersama kami, menjadi kehidupan bersama anggota keluarga Tuhan yang baik. Berkatilah setiap unsur jemaat, dari anak-anak sampai dengan orang tua, dari jemaat sampai dengan para pelayan Tuhan, Bapa berkati sehingga boleh bersatu padu membahu untuk membangun kehidupan bersama jemaat yang lebih baik. Dan melalui jemaat Tuhan di sini nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Berkatilah setiap anggota jemaat sehingga boleh mengikuti kegiatan-kegiatan jemaat dengan baik, sehingga kehidupan imannya
kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya terpelihara. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan, baik karena pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena studi, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena jodoh. Bapa, berkatilah sehingga boleh memenangkan pergumulannya dengan berkat-berkat Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kedukaan. Bapa, berikan penghiburan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Yanti Teguh Kusmanto yang besok akan menjalani operasi di Rumah Sakit Dr. Karyati. Berkati sehingga operasi boleh berjalan dengan baik dan melalui operasi ini boleh menjadi sarana kesembuhan dan kesembuhan bagi hamba-Mu ini. Keluarganya Bapa berkati di dalam mengusahakan segala sesuatu untuk kesembuhan dan kesembuhan bagi saudara kami ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dasar persembahan diambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikian firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian syukur dari Kidung Jemaat 385 bait 1, 2, dan 3. Pengumpulan persembahan akan diiringi oleh musik saja. Bait yang ketiga kita akan pujikan dengan bangkit berdiri. Mari kita akan pujikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 385 Burung Pipit yang Kecil.
Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh Penciptanya. Mari kita akan bawa persembahan kita dengan berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kudus, segala hormat, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat kasih karunia-Mu, kami bisa beribadah kembali di hari Minggu ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya Tuhan memberkati untuk menjadi gembala yang baik. Engkau berkati pelayanan beliau, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati keluarga beliau, berikan berkat kesehatan, kekuatan, berkat melimpah, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai beliau dengan keluarganya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya berikan hikmat dan tanggung jawab, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor, kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat melimpah. Kau berkati apa yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka, sehingga mereka dapat memberikan persembahan dengan sukacita. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi, menjagai dan memimpin kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, bait pertama dan keempat. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sekeluarga bahagia.
Bait 4 kita pujikan sambil berdiri. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dan sekarang undurlah dari ibadah ini, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku